Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Huratul Uyun, NBI 14622000099, kelas R Malam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai set aplikasi yang telah saya buat. Aplikasi atau website ini dirancang untuk mengelola data pengguna dan buku dengan lebih efisien. Mari kita mulai dengan penjelasan mengenai struktur database yang digunakan. Pertama-tama mari kita bahas mengenai database, di mana website Perpus ini mempunyai tabel database. Pertama ada user, setelah itu ada buku, setelah itu ada peminjam, setelah itu ada denda. Di mana user ini workingnya itu terhubung ke peminjam. Setelah itu ID ketemu ke user, itu ID peminjam ke tabel peminjam. Setelah itu ini buku ini ke user ID peminjam. User ID terus buku ID, user buku ID terhubung ke ID ini. Jika user meminjam buku, dia akan terhubung ke tabel ID ke tabel ini. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Nanti di sini cara untuk membuka kode titik, langsung enter, klik PHP Artisan Server, klik PHP Artisan Server. Bukan itu ya. Terus database sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan database ke dalam project Laravel. Sebentar. Pertama-tama kita masuk ke dalam folder database. Yang bernama user. Database
penjelasan yang bernama user ini. Kita buka aja. Di sini penjelasannya sudah jelas bahwa tabel user itu membuat ID, email, password, name, email, password, dan role ID. Sini coba kita lihat datanya di bawah sini ya. Ke user. Sebentar. Di sini ada ID, name, email, dan password. Sama kayak yang di codingan yang ini. Ada ID, di sini ada email, password, dan role ID. Email di sini ada email, password, dan role ID. Role ID ini ada 2 role, user, bagaimana admin itu untuk pegawai, yang user itu untuk mahasiswa atau siswa. Setelah itu tabel buku. Di sini kita buka yang tabel buku. Tabel buku, di mana tabel buku ini berisi ID, kode buku, judul buku, file buku, nama pengarang, tahun terbit, dan status. Dan kalau status ini berguna untuk buku dipinjam atau statusnya jika dikembalikan sudah apabila dipinjam, statusnya itu dipinjam. Kalau sudah dikembalikan, statusnya kembali. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini ada laporan peminjam. Laporan peminjam ini sebenarnya sudah saya pakai, jadi kita skip aja. Di sini kita langsung saja kita memakai tabel peminjaman. Rating ya. Di sini user ID ini dimana forget ke tabel user. Setelah itu ada buka ID, tabel buku,
tanggal peminjam, batas pengembalian, status yang sudah saya jelaskan tadi ada di pinjam. User ID terhubung ke ID user. Sama seperti buku ID, dia terhubung ke ID buku yang ke tabel buku. Oke. Setelah itu kita ada di sini migrasinya ada pengembangan, jadi di sini saya menambahkan seperti gambar tanggal, denda, dan tanggal pengembalian, tabel denda yang berisi denda, yang berisi ID, peminjaman ID, jumlah denda, status dibayar, forward ke dalam ID peminjam. Jadi program ini mungkin penjelasan sudah jelas. Lanjut ke kontrol app, yaitu http kontrol pertama masuk dulu ke login. Masuk dulu ke login, bukan ini. Sini. Kita logout. Ini untuk menampilkan loginnya. Di sini penampilan loginnya seperti ini. Logika loginnya ada di out controller. Public function login, dia akan menampilkan login ini ke ini, menampilkan ini. Nah, lalu ada public function login itu memvalidasi email dan password. Di sini ada email, masukkan email atau bisa diganti dengan username atau pakai email juga bisa. Bisa ini memakai email. Lalu di sini ada password. Di sini email ini harus diisi. Tidak boleh kosong atau tidak boleh yang diisi. Admin
harus pakai admin ini password. Oke. Sini ya, password. Semisal tidak pakai email, otomatis kalau tidak pakai email, di sini akan otomatis ada pembelian please include ini harus pemberitahuan ini. Jadi harus memakai email. Jika kalau sudah berhasil login, dia akan menjerat ketika si contoh ya pegawai login menggunakan admin, otomatis dia akan kearahkan ke role user. Jika jika ada password salah, ada menampilkan pemberitahuan email salah atau password Anda salah. Oke. Lanjut untuk public function yang ini, show register from, yang ini tampilan registrasi. Di sini akan return view, di sini ada return view, menampilkan ke folder registrasi atau from registrasi, ke dalam registrasi. Misal ya, register yang ini tuh registrasi. Kita coba ya. Ini di sini akan menampilkan folder registrasi. Oke. Lanjut. Di sini ada public function logout. Memvalidasi data, ada name, email, password. Name ini harus terisi, maksimal teksnya itu ada 200. Lalu ada email juga kita buat unik, setelah itu defaultnya ini menggunakan role. Dimana ini untuk logika mengisi, kita form registrasi yang ini kita bahas lagi ya. Untuk memvalidasi data, request ada name, email, dan password. Yang ini ya.
yang name ini maksimal teksnya itu ada 200. Lalu ada email juga. Kita pakai unik, jangan sampai sama emailnya. Setelah itu setelah form ini sebentar, ada gangguan baterainya habis. Sudah. Jadi ketika mahasiswa ini terdaftar, dia tidak bisa masuk ke dalam rule admin karena di sini udah di sini ketika jika mahasiswa ada yang mengisi register yang ini, dia akan menjadi admin. Lalu untuk password juga sama, minimal ada 8 password. Setelah itu ketika email password, ketika ini user terdaftar, ketika nama ini sudah terdaftar, akan masuk ke dalam ini, ke sini. Jika sudah berhasil mendaftar registrasi, maka akan diarahkan ke dalam tampilan registrasi dengan pesan sukses. Lalu ada public function logout, di mana logout request dia akan diarahkan ke dalam ketampilan halaman utama. Return request. Yang ini dia akan diarahkan ke sini. Di sini. Ketika out controller logika buku motor ini. Untuk logika buku ini sama penjelasan bahwa public function index dia akan menampilkan ke dalam ketampilan admin, ketampilan folder admin, lalu buku, lalu ke indeks.
Di sini kita panggil dolar buku. Ini adalah variabel untuk memanggil dari model buku. Jadi dia akan menampilkan keseluruhan data dari database. Jadi ini adalah model dari database. Saya jelaskan dulu dari model. Model ini adalah jelaskan model dulu. Model ini adalah untuk menghubungkan antara folder logika ini ke dalam indeks. Contoh ini buku ini memanggil file label, yaitu ada buku, gambar, ada judul buku, file buku, nama pengarang, tahun terbit, dan status. Tabel ini memanggil buku. Jadi tidak ada penamaan atau identitas. Lanjut ke buku. Lanjut saja yang ini. Yang user. Jadi kita jenis ini akan menampilkan keseluruhan data yang buku A ini. Jadi ini adalah model dari database. Kalau model itu menghubungkan data ke dalam database, contohnya tuh model buku ini memanggil file label, yaitu ada kode buku. Saya ulang lagi ya, ada gambar, judul buku, portable ini bagaimana untuk memanggil buku. Jadi tidak ada penamaan atau identitas. Saya jelaskan lagi, lanjut.
Lanjut ekspor Excel ya. Nah ini import keseluruhan data tabel dari tun Excel download. Jika button download diklik, dia akan mendownload seluruh data yang ada di buku. Kita coba lakukan percobaan. Ekspor data dari Excel. Di sini ada tabel buku. Di sini ada button untuk mengekspor ke Excel. Terus klik, dia akan mendownload data tabel buku ini. Buka. Nah, di sini dia akan menampilkan di sini keseluruhan database buku itu. Setelah itu ketika mengekspor itu tidak ada list buku. Ini list buku. Di sini ada list buku. Tergantung kebutuhan saja. Lalu lanjut untuk ke create. Jadi untuk logika create ini, untuk jika buku ini ditambah, dia akan mengarahkan ke dalam tampilan admin buku create. Ketika mengekspor daftar nama itu list buku, tergantung kebutuhannya saja, bisa diubah. Lalu untuk melanjut untuk create, ketika logi create ini buku ini ditambah, dia akan mengarahkan ke dalam tampilan admin buku create. Dia akan mengarahkan ke situ.
dia akan mengarahkan ke view, lalu tambah buku. Jika mau tambahkan buku di sini, rate-nya itu untuk jika untuk menambahkan bukunya di sini filenya. Jika untuk di sini dia akan tersimpan ke database, di mana ini ada validasinya. File buku harus terisi. Bisa mengisi file PDS atau Excel atau yang lain. Lalu di sini ada gambar, kita label di mana kita jika diisi. Jika diisi ya tidak apa-apa, kalau nggak diisi juga apa-apa. Jadi bebas, opsional. Di sini aturannya ada JPEG, JMG, terus PNG, ada GIF, ada maksimal itu 2 MB untuk gambarnya. Dua MB minimal filenya. Di sini ada nama pengarang. Ini tahun terbit, ini saya buat. Kalau ini menghitung jumlah buku yang ada untuk menunjukkan kode buku. Let's buku sama dengan let's buku yang dimana jika buku ditambahkan dia akan berurutan. Contoh buku nomor 1, lalu ketika si admin membuat buku baru atau menambahkan buku baru, dia akan menambahkan, kadang kan lagi kita bisa terbalik. Jika ada buku 1, jika buku yang ditambahkan harusnya 2, itu malah kebalik menjadi buku yang pertama. Jadi di sini saya membuat aturan harus berurutan, jadi harus 1, 2, 3 dan seterusnya. Judul buku ini untuk buku. Di sini untuk penyimpanan file buku atau gambar yang masuk ke dalam folder. Dia akan menyimpan ke, sudah jelas, dia akan masuk ke dalam ketika buku ditambahkan, dia akan masuk ke dalam folder public, file public di file buku ini. Jika gambar ditambahkan, dia akan masuk ke dalam folder.
Lalu ketika buku ini ditambahkan, statusnya akan tersedia. Menampilkan foto ya. Setelah buku ditambahkan, dia akan menambahkan sukses buku berhasil ditambahkan akan diarahkan ke dalam ketampilan indeks dari si folder buku, tampilan buku. Lalu untuk logika edit, ia menambahkan model indeks dari buku, menampilkan view, edit ini. Jangan lupa di compact. Kalau nggak di compact, di sini untuk variabel buku, untuk di compact. Untuk ini logikanya public function sini. Update atau mengupdate atau mengedit data buku. Klik aksi edit buku. Ini menampilkan edit ke dimana ketika si admin mengedit buku, dia akan memvalidasi. Contoh, sini dengan judul buku. Jika sudah diupdate, maka otomatis diganti. Jika file baru diganti, atau mengarahkan file baru atau mengganti file lama ke file baru, sama seperti foto file ini otomatis menggantikan gambar yang lama ke gambar yang baru. Sini ada this public di sini ada this public direct. Ini untuk menghapus file lama untuk menggantikan file baru. Otomatis folder
Di sini ada proses gambar buku. Jika ada perubahan, jika ada hapus file buku lama jika ada, terus ada simpan file baru, bisa disimpan, dan gambar buku, bisa upload file sama gambar buku. Lalu ada perubahan save, dia akan nge-redirect dengan pesan sukses. Misal gini, buku berhasil diperbarui. Sini ada distro, yaitu distro ini logika untuk menghapuskan, di mana jika buku di delete, logikanya menghapus file buku dari penyimpanan, hapus penyimpanan. Ketika data ini, buku ini hapus, maka file buku atau data buku di sini akan otomatis terhapus. Karena untuk antisipasi penuhnya di mana web servernya. Jadi ketika ini di delete, lalu maka ada sukses atau buku berhasil diperbarui, lalu lanjut untuk ke peminjaman kontrol. Logika untuk si user. Ketika user meminjam buku, disinilah logika yang aturan mainnya di sini. Public function index sama dia akan menampilkan user ID dalam model out masuk ke dalam role user. Usernya Yoti ini. Kita coba masuk ke ini sudah masuk ke dalam role yang peminjam. Ini dia belum meminjam. Oke. Di sini peminjaman. Lanjut untuk yang create. Untuk menampilkan ini semua logika di mana ada rotor buku yang sama dengan buku where status tersedia.
where status tersedia. Keseluruhan buku yang tersedia. Semisal tersedia dihapus, list book sebanyak ini. Lalu atas pembelian sama status dipinjam atau enggak, dia akan menambahkan user ID ini dari si user ini. Di sisi ini menjawab Yofi adalah user ID-nya user ID-nya Yofi berarti 6 berarti di sini enam. Karena ini tadi dia terhubung ke tabel peminjam, dia terhubung ke dalam tabel user. Lalu untuk logika create, setelah ini user meminjam buku, dia akan ditampilkan ke DR, yang dimana DR ini mengembalikan buku secara otomatis, atau user atau pengguna untuk cukup men-scan, jadi nggak perlu peminjaman. Misalkan kita akan menambahkan buku, maka yang ditambahkan peminjamnya. Lalu add cinta ini kita coba ya, tanggal sekian tanggal 7 dikembali, atas pengembaliannya tanggal 10 pinjam buku. Di sini akan menampilkan kode QR untuk pengembalian buku. Jadi wajib screenshot kode QR-nya, kode untuk pengembalian buku ini. Semisal kita websitenya error atau kita nggak bisa mengakses website ini, jadi kita disuruh foto dulu kode QR ini, kemudian bisa di foto ke barcode aja, nanti akan masuk ke dalam sini. Nah,
di sini. Kita coba ya. Open. Pindahin. Lah, maka nanti ada user peminjaman return. Sini. Kayak gini. Yang kemarin itu, yang ini. Jadi user itu wajib men-screenshot kode ini untuk pengembalian buku, masuk ke dalam website untuk membackup buku yang bisa langsung menggunakan QR ini untuk mengembalikan buku. Cukup untuk screenshot lalu scan data, dia otomatis bukunya akan dikembalikan. Ini lanjut untuk logikanya ke buku ya. User untuk ini peminjaman. Nah, ini proses untuk return pengembalian buku. Variabel peminjam mengambil data dari tabel. Di sini ada tabel buku. Untuk yang event ini dia menampilkan variabel untuk denda. Dia di sini ada, jadi dia di sini akan menghitung denda dendanya itu per hari. Jadi per hari dia kena denda 5.000. Jadi jika dia telat mengembalikan buku 2 hari, maka akan 2 kali lipat. Misal ini kan saya buat 5.000. Jadi misal dia telat mengembalikan 2 hari, berarti akan menambahkan jadi 2 kali lipatnya. 5.000 kali 2, jadi setelah itu ada logika proses mana ya, logika proses return. Sebentar. Karena posisi return ini dia akan mengembalikan buku dengan status menjadi tersedia. Kan yang awalnya kembali, dia akan menambahkan atau mengubah status buku menjadi tersedia. Jadi awalnya bukunya terpinjam, jadi tersedia. Jadi ini untuk konfirmasi payment atau pembayaran, user itu telat atau yang tadi saya sudah bilang, dia akan kena denda yang sebesar 5.000. Di sini kita kembali ke daftar peminjaman. Intinya di sini saya membuat aksi untuk mengembalikan buku, dimana bisa membuat kode barcode atau kode QR menggunakan button pengembalian buku. Jadi untuk bisa mempermudah semisal sudah telat lalu si mahasiswa tidak punya paketan atau paket data, bisa scan langsung, harus masuk ke dalam website di sana. Jadi mahasiswa ini bisa mengembalikan buku tanpa masuk ke web ini. Jadi bisa lewat kode barcode yang sudah saya buat ini. Yaitu di sini
Saya coba untuk meminjam. Kita coba untuk ubah. Jadi sebelum dia membayar denda, dia harus bayar denda dan kembalikan ke buku ke admin dulu. Untuk logika itu di sini akan statusnya bisa dikembalikan. Dan saya di sini akan jadi selanjutnya kita masuk ke admin. Ini admin langsung password. Nah, kita coba ke export ke PDF. Otomatis dia akan mengekspor yang data yang ada di website tadi itu akan masuk ke PDF, jadi nanti bisa di print walaupun tapi sebenarnya terus laporan peminjam semisal diekspor, maka ada laporan peminjam buku. Sudah, jadi ada laporannya PDF-nya. Kalau sudah ada mahasiswa atau siswa mengembalikan bukunya.
Di sini ada yang masih dipinjam, yang ini dikembalikan kembali. Terus masuk ke ini API-nya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu get data atau post data atau put update data. Kalau get data itu untuk menampilkan data, seluruh data yang ada di web tadi. Terus yang update itu untuk mengedit atau mengubah data tersebut, walaupun jika fungsinya API itu walaupun tidak bisa mengedit di web tadi, bisa mengedit langsung di sini. Kalau yang post itu menambahkan data, walaupun jika data nggak bisa menambahkan data yang ada di web tadi, bisa menambahkan data di API ini. Misal ini di sini ini untuk update datanya itu untuk buat ngedit. Kalau yang delete datanya itu buat mengedit. Bentar. Di sini. Jadi penjelasannya itu post itu menambahkan data, kalau yang get itu menampilkan data, kalau update itu membuat buat ngedit atau misal kita nggak bisa ngedit di webnya, itu gantinya di API ini. Tapi API ini itu khusus di admin saja yang bisa, kalau yang siswanya nggak bisa. Sudah itu aja, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.